Terima kasih Anda masih bersama kami di Hal Indonesia. Masyarakat Indonesia harus waspada karena saat ini muncul beragam varian atau mutasi dari COVID-19. Saat ini salah satu mutasi yang menjadi perhatian adalah varian C12 yang bermutasi dari seluruh varian COVID-19 sebelumnya. COVID-19 terus bermutasi menciptakan varian-varian baru. Salah satu varian yang sudah menyebar dan ditemukan kasusnya adalah varian Alpha, Beta, Gamma, dan Delta. Namun dari varian yang telah ditemukan, pakar epidemiolog dari Griffith University Australia, Diki Budiman mengatakan, varian virus baru C12 yang pertama kali ditemukan di Afrika Selatan mempunyai potensi besar memicu gelombang kasus COVID-19 yang lebih berbahaya hingga berpotensi menurunkan efikasi vaksin. Oleh sebab itu, Diki mengimbau bahwa varian C12 ini harus betul-betul diwaspadai penyebarannya. Antisipasi penanganannya pun perlu disiapkan. Sebetulnya ada yang varian lain yang lebih menjadi perhatian saya ya dibandingkan varian Mu yang ini lebih serius. Oke, varian apa itu Pak contohnya? Varian C12. Varian C12 ini semua mutasi yang ada di varian yang di kelompok VOC, yang varian of concern maupun varian of interest, itu semua ada di varian C12. Oke. Baik, untuk membahas lebih lanjut seperti apa cara kita mewaspadai varian C12 ini dan bagaimana situasinya dan apa yang harus kita waspadai dan apa yang membedakan varian ini dengan varian lainnya, kita akan membahasnya langsung bersama dengan Pak Diki Budiman selaku epidemiolog dari Griffith University. Selamat siang Pak Diki. Selamat siang Mas Imam. Salam sehat Pak. Alhamdulillah salam sehat semuanya. Baik. Pak Diki, di program Sudut Pandang kita pernah membahas atau Pak Diki pernah menyinggung soal varian C12 gitu. Nah, ini apa yang membedakan C12 ini dengan varian yang lain? Apakah lebih berbahaya? Dan dia masuk kemana sih? Apakah varian of concern atau dia masih varian of interest? Ya, pertama saat ini varian dari C12 ini belum masuk kategori manapun ya. Belum masuk kategori baik VOC maupun VOI. Karena apa? Karena masih terlalu dini. Artinya tentu diskusi kita ini juga tidak membuat panik, tapi harus membangun kewaspadaan. Karena semua varian termasuk Alpha dan terakhir sekarang Delta, itu semua bermulai dari ya tidak diidentifikasi sebagai varian of interest, tidak diidentifikasi sebagai varian of concern. Ya, jadi semua berawal dari ini. Dan pertama yang harus dicermati adalah data sejauh ini. Ini kan ditemukannya bulan Mei 2021 tahun ini, bulan Mei di Afrika Selatan. Saat itu masih 0,2% kasusnya ya dari total yang ada di Afrika Selatan. Kemudian bulan Juni dia jadi 1,6%, naik nih. Kemudian Juli naik jadi 2%. Nah sekarang terakhir bulan September ini dalam minggu terakhir itu sudah 5%. Ini tren yang hampir mirip dengan alfa, dengan beta dan delta. Artinya ya pelan tapi pasti, tapi kita berharap tentu tidak ya. Namun satu itu dari tren kelihatan ada peningkatan. Kedua bahwa dari mutasi yang terjadi, kecepatan mutasinya ini 41,8% dari si varian ini. Dan ini 2 kali lipat dari semua varian. 2 kali lipat dari semua varian yang ada saat ini. Termasuk ya Delta juga. Artinya ini yang paling cepat punya rekor nih. Dan sebelumnya saya ingin sampaikan, ini sebetulnya jadi semacam klaster. Saat ini para peneliti masih mengamati dia sebagai, kalau klaster itu kayak kumpulan mutasi yang banyak. Jadi semua mutasi yang ada di varian of interest, varian of concern, ini ada di varian C12. Semuanya ada. Jadi secara logika ilmiah, secara teoritis, wah ini kan berarti lengkap nih. Nah walaupun belum tentu belum tentu secara faktanya. Tapi secara modal
Ya, ibaratnya dia sudah punya modal semua ini. Nah, ini yang dimiliki oleh C12 dan itu pun baru 52% dari mutasi yang dia ada. Jadi katakanlah mutasinya itu 100%. Nah, 52%-nya ini udah mewakili semua mutasi yang membuat kita repot ini, dari mulai alfa, beta, delta, ya, gamma ini termasuk yang ada di Mu ada di varian C12. Sisanya varian ini masih bermutasi gitu. Nah, ini yang makanya perlu sangat harus kita waspadai gitu, Mas. Jadi sekali lagi bukan untuk menakuti, tapi untuk bagaimana kita waspada, karena diprediksi juga Desember akan menjadi gelombang baru, dan sepertinya sekarang sudah mulai agak santai masyarakat kita gitu ya menghadapi COVID ini. Jadi kita kembali mengingatkan bahwa hati-hati, ada mutasi seperti ini dan akan selalu ada mutasi. Salah satunya yang sekarang ini sekalipun masih klaster, tapi juga cukup berbahaya karena semua mutasi ada di dalamnya. Apa yang menjadikan ini sangat berbahaya C12? Selain tadi angka penularannya yang mungkin lebih cepat dari pendahulunya gitu. Untuk tingkat kesakitannya terutama Pak Diki, seberapa bahaya ini nanti untuk masyarakat kita di Indonesia? Nah, sayangnya saat ini karena secara total kasusnya di dunia masih baru 100 orang nih, Mas Imam. Baru 100 orang, dan itu sudah termasuk sudah dihitung dari kasus yang di Afrika Selatan. Nah, gejalanya belum ada laporan resmi. Seperti apa, ini masih dalam penelitian. Ini karena relatif baru. Ini terjadi juga karena sekarang ini udah lebih dunia ini udah lebih waspada gitu kan, dengan adanya varian-varian sehingga cepat terdeteksi. Tapi ini masih perlu waktu untuk bersabar kita melihat apa yang membedakan, apakah dia membuat lebih parah ataupun lainnya. Jadi mohon maaf, saya belum bisa menjawab gejalanya seperti apa. Namun secara umum yang ada sejauh ini ya sama dengan yang delta, ya artinya seperti orang flu, ya ada ada batuk, demam dan lain sebagainya. Tapi secara spesifiknya seperti apa ini yang belum. Misalnya beda dengan delta itu kan lebih banyak keluhan di saluran pernapasan yang membuat orang menjadi saturasi oksigen yang menurun, sehingga juga terjadi gangguan nafas dan orang banyak memerlukan oksigen. Nah, yang ini karena ini seperti delta baru lahir gitu, jadi masih terlalu dini untuk kita ambil kesimpulan. Termasuk misalnya dari literasi yang ditemukan atau yang Anda baca, tidak dijelaskan juga seputar pengaruhnya terhadap vaksinasi yang sudah tersebar saat ini? Belum. Namun ada satu perhitungan dari di kalangan peneliti dari sana juga, dari Afrika Selatan, bahwa kalau delta itu bisa menurunkan efikasi vaksin. Ini vaksinnya bicaranya vaksin messenger RNA ya, 30%, turun 30%. Nah, kalau potensi dari varian C12 ini diprediksi bisa lebih dari 30% itu. Jadi sekali lagi ini masih terlalu awal, datanya masih sangat minim, tapi pesan pentingnya sekali lagi kita harus waspada. Apalagi bicara kondisi Indonesia, orang mulai longgar. Kalau bicara mutasi, ini bicara peluang si virus ini menginfeksi orang. Semakin kita abai, semakin kita longgar, semakin banyak orang belum divaksinasi, ya mudah gitu. Dan artinya keberadaan adanya varian baru yang serupa di Indonesia seperti misalnya varian C1 juga bisa terjadi. Tapi masalahnya ini masalah deteksi ya, kemampuan deteksi yang tentu dalam hal ini adalah surveillance genomik. Baik. Pak Diki, kalau dilihat dari penyebaran saat ini sudah ditemukan di negara mana saja, Pak? Dan hipotesanya negara mana yang harus diwaspadai? Karena sekali lagi kita penerbangan sudah dibuka internasional, masyarakat juga sudah mulai mobilitas begitu ya ke luar negeri, untuk menjadi catatan dan juga perhatian kita bersama.
Ya, ini sejauh ini data terakhir ya masih di 8 negara, itu pun Asia sudah ada, China udah ya. Kemudian di New Zealand sudah, Australia belum. Banyaknya negara Afrika, di Inggris sudah, di saya agak lupa, tapi Amerika belum. Banyaknya di Afrika lah. Jadi 8 total kurang lebih. Tapi kalau bicara masalah deteksi dari varian ini bicara kemampuan, Mas Imam ya. Kemampuan apa? Kemampuan negara itu setiap kasus infeksi, terutama ini yang sejak tahun lalu saya sampaikan. Kalau ada infeksi pada orang masuk ke Indonesia PCR, sebaiknya disampling. Itu dengan apa? Disampling untuk whole genome sequencing-nya, diperiksa ini variannya mana. Nah, sekarang tahun ini sejak adanya vaksinasi, himbauan saya berubah lagi, bertambah lagi. Kalau ada orang yang sudah divaksinasi terus terinfeksi, atau orang yang sudah terinfeksi terus sakit lagi, itu dua-duanya harus diperiksa whole genome sequencing. Nah, ini yang masih kurang di kita masalahnya. Karena kalau itu terjadi, kemungkinan ada varian yang harus kita waspadai. Ini varian apa? Nah, ini yang menjawab pertanyaan Mas Imam tadi, ya, negara mana yang banyak negara saat ini masih terbatas. Kalau negara itu misalnya Australia atau Singapura mengatakan, oh belum masuk, mereka bisa kita beri persentase kepercayaan kita tinggi. Tapi kalau ya mohon maaf, kalau misalnya Indonesia, oh kita belum masuk, ya kita nggak memiliki sistem deteksi yang kuat, gitu. Sehingga ini yang artinya harus dikombinasi dengan apa? Dengan pewaspadaan ya 5M dan vaksinasi. Jadi proteksinya tetap ada di kita. Apapun kemudian mutasinya, prokes tetap menjadi senjatanya, dan ini menjadi andalan. Sekali lagi, ada mutasi di antara kita. Saat kita lengah, kita tidak pernah tahu mutasi apa kemudian yang akan masuk dan menghampiri kita. Jadi kita tetap harus sama-sama menjaga prokes ya, Pak Diki ya. Terima kasih Pak Diki, selamat beraktivitas kembali, salam sehat. Salam sehat, selamat siang. Pemirsa, jangan beranjak dulu dari layar televisi Anda, karena usai jadi kita akan berbincang tentang wadah pengembangan dan juga pembinaan UMKM di wilayah Tangerang. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.